Share mulai. Halo Share. Ya mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dibutuhkan pemahaman dalam untuk melakukan interaksi dalam sistem koordinasi dan juga mandiri. Nah, paradoksnya ada kecenderungan siswa memilih metode individu, preferensi angket ini atau individu karena mereka merasa lebih fokus saat melakukan tugasnya secara sendiri. Terus realitanya ternyata aktivitas nilai yang mereka dapatkan secara pendekatan kelompok tinggi daripada metode yang mereka prefer itu, Pak. Terus objektifnya kita mau menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hasil antara metode individu dan kelompok, terus merumuskan solusi belajar yang personal dengan target capaian akademik gitu. Terus di slide selanjutnya ada rumusan masalah tujuan kami, bisa dilihat Pak. Terus untuk analisis data source-nya berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang kita cari dari siswa-siswi kelas bahasa Indonesia, terdapat preferensi yang kuat terhadap metode pelajaran individu dipilih oleh 24 siswa dari 34 siswa. Terus nilai tugas kelompok itu secara umum dari relatif lebih tinggi daripada nilai individu yang mereka peroleh. Nah, next slide. Teman dari yang kita temukan yang penting ini ada nominasi preferensi individu. Kedua, di level pemahaman. Secara individu preferensinya tinggi tetapi bingung atau stuck jika tidak paham pada materi tersebut. Nah, kalau kelompok kita bisa jadi tukar pikiran, tapi sulit konsentrasi akibat distraksi sosial. Terus ketiga, ada fokus dan juga distraksi, yaitu secara individu kalau kita belajar dengan pendekatan individu kita lebih fokus, sedangkan sama kelompok kita lebih rentan untuk berbicara dan mulai tidak fokus sama. Terus yang terakhir ada fenomena free rider. Jadi banyak siswa yang melakukan kutipan formal kelompok di mana hanya 1-2 orang yang dominan mengerjakan tugas kelompok tersebut dan yang lain hanya menumpang nama atau ambil nilai yang sebenarnya dia tidak kerjakan gitu. Oke, next slide. Ini ada grafik preferensi siswa, yaitu memilih pendekatan individu daripada kelompok. Kemudian next slide, ada komparisi grafik hasil pendekatan individu dan juga kelompok, yaitu rata-rata pada nilai kelompok itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata nilai individu. Terus next slide, ada juga komparisi grafik nilai responden pendekatan individu dan kelompok. Di sini jadi kita meminta para responden untuk menilai tingkat kefokusan, performa mereka, dan pemahaman materi dengan menggunakan pendekatan individu ataupun kelompok. Jadi yang biru itu ada pendekatan individu dan kuning itu kelompok. Nah, bisa dilihat di slide yang aku beri di grafik yang kedua itu Pak, nilai responden itu lebih cenderung ke arah individu, tapi itu sangat berbalik dengan hasil nilai yang didapatkan mereka saat menggunakan pendekatan kelompok itu lebih tinggi gitu. Nah, jadi argumentasi yang kita dapatkan dari sini tidak cuma saja nilai kelompoknya tinggi, sebenarnya juga seluruh hal yang mencerminkan
Maaf. sesuatu itu kan sebenarnya ada diskusi dan konfirmasi materi. Jadi terakhir terima kasih Pak Paulus sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, coba judulnya, lihat lagi judulnya, harus pahami judulnya. Ya, analisis efektivitas pembelajaran individu pembelajaran ya. Jadi apakah materinya sama, kemudian hasil akhirnya itu beda. Ini misalkan soalnya A, proses pembelajaran itu secara individu, kemudian soalnya A juga proses pembelajarannya itu secara kelompok. Ada yang katakanlah privat gitu, ada yang privat, ada yang privat kan, seperti itu harus dipahami dulu. Kalau materinya sama, kemudian pada saat asesmen soalnya sama, itu baru nanti kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran itu secara individu dan kelompok. Kecuali misalkan ini pasti beda, bisa jadi tadi lebih fokusnya pada saat individu, telah tadi kamu sampaikan pada saat pembelajaran kelompok pun itu nilainya apakah nilainya kelompok, sehingga tadi kamu bilang ada yang digendong ya kan, sehingga semuanya nilainya lebih tinggi. Ini harus tahu tuh ya kan. Misalkan soalnya A nih, sama-sama A secara individu, kemudian secara kelompok pembelajarannya soalnya sama, hasilnya nanti gimana? Jangan sampai nanti soalnya A untuk individu, sementara untuk pengambilan nilainya untuk kelompok beda lagi. Ya kompetensi apa yang harus diambil gitu ya kan, sehingga kita harus mengetahui itu ininya ya. Jadi dilengkapi lagi bahwa tadi memang sebagian sudah ada ya. Ini kelebihan proses pembelajaran individu, ini kekurangannya individu, ini kelebihan pembelajaran secara kelompok, ini kekurangan secara belajar secara kelompok. Jadi itu dua-duanya kamu bandingkan seperti itu. Yang penting adalah materinya tuh sama, jadi jangan sampai nanti materinya beda-beda, tujuan pembelajaran itu beda-beda lagi gitu. Jadi sehingga tidak ada yang digendong ya. Misalkan saya ngajar di senam irama kelompok, ada nilai individu, ada nilai kelompok. Bisa jadi kelompoknya ini mayoritas bagus nih ya kan, nilai kelompok, tapi sebetulnya ada yang digendong di situ ya kan. Tapi kan karena yang digendong sebetulnya nilainya kalau saya lihat nilai individunya kurang bagus. Jadi gitu. Jadi segala macam kelebihan dan kekurangannya semuanya harus mengetahui. Itu aja sih komen dari Kak Parno. Yang penting adalah menganalisis sih. Kamu menganalisis nih kelebihan kekurangannya mana dua-duanya. Pembelajaran individu bagaimana, pembelajaran kelompok gimana. Jadi gitu. Terus dua-duanya nanti kelebihan dan kekurangannya harus diketahui. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih atas sarannya. Ya, assalamualaikum Pak. Salam.